Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam acara daring, yaitu Teaching Collaboration untuk mata kuliah Manajemen Kualitas Air Budidaya Perikanan. Program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Tak lupa juga salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak universitas dan khususnya kepada Ibu Aulia Ramawati yang telah memberi kepercayaan besar kepada saya, memberikan kehormatan dan kesempatan untuk menyampaikan kuliah sebagai tamu praktisi. Baik, pada pagi hari ini saya mencoba untuk sharing pengalaman ya. Beserta tentunya ada sedikit teori-teori yang berkaitan dengan teknik bioflok sebagai refreshing kepada adik-adik mahasiswa. Dan waktunya yang diberikan kepada saya kurang lebih 1,5 jam. Dan setengah jam berikutnya untuk mahasiswa dapat menjawab kuis-kuis yang saya lontarkan selama perkuliahan. Untuk itu tetap ada di sini dan kata orang jangan sampai gagal paham. Baik, dalam perkuliahan ini saya mendapatkan 2 undangan untuk mengisi pada acara Teaching Collaboration yang pada pagi hari ini saya mendapatkan kepercayaan sebuah teori sebelum praktek di aplikasi di lapangan pada tanggal 29 September yang berjudul metode bioflok pada budidaya ikan. Dan yang kedua, insya Allah pada tanggal 6 Oktober 2022, yaitu tentang permasalahan dan penanganan metode bioflok dalam budidaya ikan. Baik. Farm kami, tempat saya melakukan kegiatan ini, saya beri nama Orifish Bangsri, yang terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sudah banyak kakak-kakak kalian dari Universitas Brawijaya ramai berkunjung di sini, sekedar PKL, magang, dan juga kadang-kadang menjenguk saya di desa ini. Orifish Bangsri sudah berpengalaman 5 tahun, yaitu tempat budidaya ikan tawar seperti lele, wader, tawes, koi, dan terakhir 2019 saya fokus kepada ikan nila segmen pembesaran dengan menggunakan teknik bioflok. Ya. Baik, perkenalkan nama pendek saya Bapak Yogi atau Bapak Yogi yang bisa kalian sebut juga Bapak Hadi, mana yang lebih enak. Saya tidak mengejar pendidikan S1 di bidang perikanan, tetapi bertentangan dengan kalian, saya di sebelah kirinya, yaitu perikiri ya. Yaitu teknik mesin dari ITB, saya mulai kuliah tahun 1981, jadi bisa memperlihatkan bahwa saya sudah tua ya. Bekerja dan berpengalaman di sektor migas sebelumnya. Jabatan terakhir saya sebagai piping principal di Petronas Malaysia, sebagai expert di bidang mesin dan perpipaan. Baik, sedikit saya ingin quote pernyataan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu ilmu pengetahuan tanpa tindakan adalah ketidakwarasan dan tindakan tanpa ilmu pengetahuan adalah suatu kesombongan. Jadi orang yang memiliki teori saja tanpa praktek
dan orang yang praktek tanpa mau mengetahui teorinya adalah dua sejoli yang kita hindari ya, supaya kita nggak dicap sebagai wong nggak waras, ngapunten, dan wong sombong. Baik, sebelum kita memasuki mengapa, apa, siapa metode bioflok pada budidaya ikan tawar, saya ingin berbagi rasa dari apa yang saya tekuni selama ini dan keluh kesahnya di awal bisnis budidaya ikan tawar 5 tahun yang lalu, dari mulai nol pengalaman sampai tahun 2002. Dan apa yang saya lihat dan saya tekuni selama ini bahwa aplikasi teknologi bioflok ini ternyata memiliki banyak keistimewaan. Ya, ini selain bioflok itu memperbaiki kualitas air, di samping itu pula terbuka 9 pintu kesempatan atau 9 pintu peluang sebagai efek dari perbaikan kualitas air. Ya. Baik, diawali dengan tujuan besar yaitu teknologi bioflok untuk perbaikan kualitas air. Yang pertama ya, itu tulisannya nomor 2, tapi karena ini adalah efek dari yang dari yang pertama tadi, maka saya sebut nomor 1. Yang pertama ialah kesempatan kolam saya dapat dibuat tebar lebih banyak 100 ekor per meter kubik atau 10 kali lipat dari sistem konvensional ya. Kesempatan kedua yaitu kesempatan emas bagi saya ya, bagi Orifice Bangsri untuk mendulang lebih banyak keuntungan karena pakan lebih hemat 25% dan dari sistem konvensional ya. Bioflok yang terdiri dari berbagai macam mikroorganisme dan protein tinggi tersedia 1 kali 24 jam. Pakan tambahan dari pakan utama pelet yang diberikan pada jam-jam tertentu. Baik, kesempatan yang ketiga yaitu kesempatan bekerja di lahan yang sempit sebagai akibat dari kesempatan pertama tadi yaitu tebar pada tinggi. Kolam Orifice Bangsri dapat dikerjakan di lokasi yang sempit 1/10 dari tambak konvensional dengan hasil yang sama, seperti halnya saya Orifice Bangsri itu memiliki tambak yang besar. Kesempatan berikutnya adalah kesempatan keempat, di mana survival rate untuk teknologi bioflok ini sangat tinggi ya. Ini disebabkan karena mikroorganisme yang baik berkembang lebih banyak daripada yang buruk. Baik, kesempatan berikutnya adalah kesempatan kelima ya. Di mana kesempatan untuk berhemat air. Jadi bioflok ini sangat cocok untuk daerah yang kekurangan air dan ataupun pada saat-saat di musim kemarau. Karena tidak ada pergantian air atau disebut sebagai zero water exchange. Baik, kesempatan berikutnya atau kesempatan keenam adalah dengan bioflok ini memberikan kesempatan berbisnis bisnis lain yaitu bisnis pengolahan seperti halnya di Orifice Bangsri bisnis ikan nila frozen food ya. Kenapa? Karena mutu daging ikan dari hasil teknologi bioflok ini sangat istimewa. Selain dagingnya gurih ya, dagingnya juga tebal dan tidak berbau tanah. Baik, kesempatan berikutnya, kesempatan ketujuh ya. Di mana kesempatan ini adalah tetap untuk memiliki usaha ya, namun lingkungan tetap dijaga bersih, tidak berbau dan juga tidak mencemari lingkungan sekitarnya, tidak ada pembuangan air ke sungai atau lingkungan sekitarnya.
Kesempatan berikutnya adalah kesempatan yang ke-8, di mana kesempatan untuk teknologi biovlog ini dapat dilakukan di mana saja, baik itu di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup. Jadi misalnya kita mempunyai bangunan yang sudah tidak terpakai dan masih ada atapnya, tidak usah dibongkar. Kolam dapat diletakkan di bawahnya. Hal ini didukung karena teknologi biovlog ini menggunakan bakteri heterotop sebagai bakteri pembentuk vlog yang tidak memerlukan sinar matahari dan tidak terkena dampak air hujan yang bisa merusak kualitas kolam. Kesempatan ke-9, nah inilah kesempatan yang paling disukai oleh pembudidaya ikan, di mana kesempatan untuk mendapatkan harga paling murah meriah dapat terjadi, tetapi hasil panen yang sama baik waktu dan bobotnya dibandingkan dengan pakan protein tinggi dan harganya pun mahal. Ada baiknya saya memperkenalkan Orifish Bangsri Farm secara singkat. Orifish Bangsri adalah farm, tempat pembudidaya ikan tawar segmen pembesaran yang terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Nglego, Blitar, Provinsi Jawa Timur. Slogan Orifish Bangsri Farm adalah ikan ori tanpa obat, biovlog andalan, antibiotik kami tinggalkan. Kami mempunyai pengalaman dan spesialisasi mengaplikasikan teknologi biovlog untuk pembesaran ikan tawar, baik itu nila, lele, wader, dan tawas. Kami adalah pelopor teknologi biovlog di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sejak 2018. Kapasitas yang terpasang 5,5 ton dengan didukung oleh 18 kolam diameter 4, 6 kolam diameter 3, 1 kolam diameter 2, 2 kolam diameter 1,5, dan ada 3 kolam online yang sudah kami susun dengan judul Metode Biovlog pada Budidaya Ikan. Ada 5 bagian. Bagian pertama, permasalahan pembudidaya. Bagian kedua, introduksi teknologi biovlog. Bagian ketiga, sarana penunjang biovlog. Bagian keempat, analisa SWOT. Bagian kelima, analisa usaha. Baik, selanjutnya, permasalahan pembudidaya, dampak dari setting target waktu panen yang singkat dan target bobot ikan yang diharapkan. Pembudidaya memutuskan membeli pelet yang dengan kandungan protein tinggi yang berakibat terhadap meningkatnya biaya pakan. Hal ini dibarengi dengan penambahan biaya pengolahan limbah. Kita lihat alurnya terus demi satu. Pertama, target panen ya. Setiap pembudidaya ikan pelaku usaha segmen pembesaran mempunyai target panen yaitu bobot sesuai yang diharapkan dan dalam jangka waktu yang singkat. Yang keduanya, dari target panen cepat dan bobot sesuai diharapkan, pembudidaya memilih pakan protein tinggi dan sebagai konsekuensinya biaya operasional juga meningkat. Dan seterusnya, dikarenakan protein yang tinggi tersebut, maka pembudidaya harus memilih pengolahan limbah yang handal. Namun sebagai konsekuensi berikutnya, pemilihan pakan yang tinggi tersebut, pengendalian limbah pun meningkat biayanya. Baik, pengendalian amonia berikutnya. Pengendalian amonia NH3. Terdapat 4 cara pengendalian amonia NH3 di lapangan selain pengendalian amonia dengan menggunakan teknologi biovlog. Foto dalam gambar tersebut adalah pengecekan amonia pada salah satu kolam di Orifish Bangsri dengan kandungan amonia sebesar 10 mg per liter. Dengan kondisi pH di atas 7, maka kandungan amonia sudah melebihi ambang yang diperbolehkan dan sangat berbahaya sekali bagi ikan. Baik, pengendalian amonia cara pertama
dengan memanfaatkan plankton. Plankton dimanfaatkan oleh amonia dimanfaatkan oleh plankton sebagai sumber energi. Kemudian plankton tumbuh berkembang biak karena proses fotosintesis di mana sinar matahari sangat diperlukan dalam perkembangbiakan plankton. Plankton itu kemudian dikonsumsi oleh ikan. Selain plankton penghasil oksigen, begitulah siklusnya: amonia, plankton, dan sinar matahari. Ikan kemudian kembali kepada amonia. Pergantian air masih diperlukan dan pengendalian ini biasanya terjadi di tempat yang luas seperti tambak tradisional, ditandai dengan air yang berwarna hijau yang artinya air kolam didominasi oleh plankton. Pengendalian amonia yang kedua adalah dengan cara pergantian air di mana diharapkan konsentrasi amonia turun karena diencerkan oleh air masuk. Pengendalian amonia ini pernah dilakukan di Orifice Bangsri. Efek yang ditimbulkannya ialah pencemaran air yang mengenangi hampir semua areal perkarangan. Permasalahan lain ialah pemborosan sumber air, terutama di musim kemarau. Pemborosan listrik ini karena adanya pemompaan air sumur, dan penerapan pengendalian kolam dengan cara pergantian seperti ini sangat tidak cocok di areal perkotaan yang jauh dari aliran sungai dan daerah kekurangan air. Pengendalian amonia yang ketiga ialah amonia didekomposisi menjadi nitrit dan nitrat yang tidak berbahaya bagi ikan yang dibudidaya. Saat ini banyak dijual di pasaran probiotik dengan kandungan bakteri dari jenis autotrof, yakni bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter, yang mendukung proses penguraian amonia menjadi nitrit NO2 dan nitrat NO3. Adapun kelebihan dari pengendalian amonia cara ini dapat menghemat biaya listrik pompa sekitar 20% dibandingkan sistem pergantian air biasa. Kekurangan daripada sistem ini, proses penguraiannya amonia menjadi lambat karena proses penguraian terjadi menjadi dua fasa, di mana fasa pertama ialah amonia menjadi nitrit terlebih dahulu, dan fasa berikutnya adalah penguraian nitrit menjadi nitrat, NO2 menjadi NO3 selanjutnya. Kekurangan sistem ini juga proses penguraiannya perlu sinar matahari, jadi prosesnya di outdoor, proses indoor tidak dimungkinkan. Kekurangan lain pada proses penguraian ini ialah prosesnya memerlukan oksigen terlarut yang cukup signifikan sehingga biaya operasional listrik ini juga meningkat. Pengendalian cara keempat ialah dengan menggunakan sistem RAS atau sistem sirkulasi tertutup di mana amonia difiltrasi sehingga air hasil dari sirkulasi dan filtrasi bebas dari kandungan amonia. Adapun kelebihan proses ini ialah pengendalian amonianya menjadi lebih cepat, hemat air dan dapat dilakukan di indoor juga di outdoor. Namun kelemahan dari proses ini perlu banyak peralatan seperti unit filtrasi beserta pompanya, juga perlu tambahan lahan dan penambahan biaya operasional listrik. Pengendalian amonia yang kelima, di mana pengendalian amonia ini memiliki beberapa keunggulan dari pengendalian amonia yang lain, adalah dengan menggunakan sistem biofloc yang akan kita bahas pada hari ini. Beberapa ciri khusus secara fisik yang membedakan sistem biofloc dengan yang lainnya dari visual adalah dengan sistem aerasi yang kencang, warna air menjadi coklat karena didominasi oleh bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini mempunyai imobilisasi amonia 40 kali lebih cepat daripada bakteri heterotrof. Proses ini
bisa berjalan di indoor maupun di outdoor, tetapi lebih direkomendasikan untuk di indoor. Perbedaan yang membedakan dengan penggalian amonia cara lainnya ialah zero water exchange, hampir tidak adanya pergantian air sama sekali. Kelemahan dan kekurangan akan dibahas lebih detail di analisa SWOT. Kemudian juga ciri yang lain yang harus diterapkan di dalam bioflok agar bioflok ini dapat terjadi adalah adanya perbandingan CN rasio, yaitu 12,5, sehingga akan terbentuk sel-sel baru daripada bakteri heterotrof tersebut. Baik, sekilas tentang bioflok, termasuk dalam bagian introduksi bioflok, bagian kedua, yaitu secara umumnya ya, bioflok itu adalah suatu alat untuk memanage kualitas air yang didasari kemampuan bakteri heterotrof untuk memanfaatkan nitrogen organik dan nitrogen anorganik yang terdapat di dalam air. Untuk lebih mudahnya kita lihat senyawa ini, kimia bioflok. Saya mempunyai NH4+ atau amonium ditambah dengan karbohidrat atau dalam rumus kimianya C6H2O6 ditambah dengan senyawa karbonat atau HCO3 ditambah dengan oksigen ya ataupun O2 akan menghasilkan senyawa C5H7O2N atau lebih dikenal sebagai biomas bakteri, dan sebagai hasil ikutannya adalah H2O dan CO2 yang kalau dijumlah ini menjadi asam karbonat yang bersifat asam. Kita lihat kembali N-anorganik, kemudian ditambah dengan C organik, kemudian ditambah dengan C anorganik, oksigen terlarut, maka dengan bantuan bakteri starter, dia akan menghasilkan lebih banyak lagi biomas bakteri. Jadi persamaan di atas memperlihatkan bahwasanya bakteri membelah diri di kolam, dan itu kita sebut sebagai sama dengan sebagai reaktor, tapi ini lebih kepada makhluk hidup, maka disebutkan bioreaktornya bioflok. Baik, sekarang kita melihat pembentukan biomas bakteri. Pada kondisi seimbang antara C dan N dalam air ya, rasio C per N adalah di atas 12,5. Maka bakteri heterotrof dapat memanfaatkan N organik dan N anorganik untuk pembentukan biomas bakteri, sehingga konsentrasi N berkurang di dalam air. Untuk lebih memudahkan cara memahami proses biomas dan bioflok, saya coba membuat sedikit ilustrasi sebagai berikut. Perhatikan ilustrasi seperti terlihat di atas. Ada lingkaran yang terbagi dua oleh garis putus-putus di tengah lingkaran. Diilustrasikan di sebelah kiri putus-putus adalah media kolam yang dipenuhi oleh limbah amonia sebelum aplikasi bioflok. Terlihat di sebelah kiri media kolam terkontaminasi unsur N, nitrogen, sebagai akibat amonia dari hasil feses dan pelet yang tidak termakan. Berikutnya, setelah pengaplikasian bioflok di media kolam yang terjadi di sebelah kanan garis putus-putus sebagai berikut. N menjadi berkurang secara fisik dan kimia.
N dimanfaatkan oleh bakteri protein dari heterotrof untuk memperbanyak dirinya sendiri. Bakteri heterotrof kemudian yang terbentuk semakin banyak dan akhirnya terciptalah kualitas air yang semakin baik. Adapun proses selanjutnya adalah pembentukan vlog dan apa faedah daripada vlog. Pembentukan bioflok oleh bakteri, terutama bakteri heterotrof, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan nutrien, menghindari stres lingkungan dan predasi. Bossier, Verstraete, De Schrijver, tahun 2008. Baik, apa saja mikroorganisme yang ada dalam vlog? Yang pertama tentunya adalah bakteri pembentuk vlog itu sendiri, bakteri filamen, fungi, protozoa, rotifer, oligosaita, partikel suspensi, berbagai koloid, polimer organik, kation, dan sel mati. Dan ini adalah pembesaran bioflok, ya. Di bawah mikroskop bentuknya seperti ini. Kemudian ini terlihat gelas Imhoff-Kuhn. Di dalamnya terdapat endapan bioflok. Seperti inilah bioflok yang diambil dari kolam. Baik, kita teruskan sedikit lagi teori yang berhubungan dengan vlog itu sendiri. Suatu rasio yang sangat penting yang dinamakan CN rasio yang sudah dijelaskan sebelumnya sebagai salah satu tolok ukur terciptanya bioflok. Kita lihat kembali rumus senyawa kimia di atas. Fokuskan pada biomas bakteri dengan senyawa kimia adalah C5H7O2N. Kita lihat lebih detail komposisi bakterinya. Baik, sekali lagi kita fokuskan kepada biomas bakteri C5H7O2N ya. Jadi kalau kita lihat lagi ke dalam bakterinya, yaitu adanya perbandingan antara C dibagi N yang sama dengan 5. Namun apa yang terdapat di dalam air, apakah Cn itu tetap sama dengan 5? Ternyata menurut para pakarnya itu terdapat suatu efisiensi sebesar 40%. Jadi bagaimana lantas dengan C dibagi N-nya? Coba kita melakukan perhitungan sedikit ya. C dikali 40% dibagi N itu sama dengan 5. Itu yang terjadi di air. Kita selesaikan. Seterusnya C dibagi N sama dengan 5 dikali 100 dibagi 4 dan didapat C per N itu adalah 12,5. Lantas apa artinya? Artinya jika dalam suatu kolam rasio karbon, organik, dan nitrogen sebesar 12,5, maka bakteri heterotrof akan memanfaatkan semua nitrogen anorganik, sedangkan bakteri autotrof ada dalam keadaan inaktif ya, jadi tidak berjalan. Ini dinyatakan oleh Vergahen et al. Tahun 1992. Jadi mulai saat ini yang menjadi patokan dasar C dibagi N adalah 12,5. Sekarang coba kita adakan sedikit pemahaman ya rasio C dibagi N pada pakan ikan ya.
Kembali kita fokuskan pada rasio C dibagi N. Di dalam air, dalam medianya adalah 12,5 ya. Terus apa hubungannya dengan pakan? Coba kita lihat dulu penjelasan sebagai berikut ya. Kita kembali lagi menurut Vergahen tahun 1992, jika dalam suatu kolam rasio karbon organik dan nitrogen sebesar 12,5, maka bakteri heterotrof akan memanfaatkan semua nitrogen anorganik, sedangkan bakteri autotrof itu dalam keadaan tidak aktif ya. Nah, ini saya memperlihatkan satu foto di mana saya pernah menggunakan beberapa jenis pakan ya, beberapa jenis merek pakan. Yang pertama itu saya menggunakan dalam foto ini saya menggunakan pakan nila apung yang bernama Evergreen ya. Protein kasarnya antara 26 dan 28. Kita gunakan protein 28% sebagai perhitungan kita bagaimana mendapatkan CN rasio pada pakan itu sendiri. Kemudian di foto selanjutnya saya juga menggunakan pakan nila apung BA6, itu sebutnya untuk bandeng ya. Tapi saya menggunakannya untuk nila yang saat ini seperti yang saya gunakan saat ini ya. Proteinnya sebesar 25%. Foto selanjutnya di dalam operasional di Olivis Bangsri, pakan nila apung yang saya pakai juga ada yang mempunyai protein 32%, itu namanya NGA 10 ya. Dan satu lagi ada pakan nila apung MIT SP dengan protein 20%. Nah. Lantas saya ingin menghitung ya, saya ingin mendapatkan rasio dari setiap protein yang ada. Kita lihat di sebelah kiri protein di sebelah kiri ya, kolom sebelah kiri sekali dari tabel ini ya. Dalam setiap 1000 gramnya proteinnya itu ada 20%, 25%, 28%, 32% ya. Dan bagaimana nanti kita lihat berapa kandungan nitrogen, karbon, dan rasionya di dalam setiap 1000 gram pakan. Nomor satu, coba kita lihat mengambil contoh dari foto tadi. Kita ambil yang proteinnya 20%, produksinya dari Java, biasanya sekarang STP ya, Surya Tani Pemuka. Nama peletnya MIT SP30, kandungan proteinnya 20%, kandungan karbonnya 50%, dan saya mendapatkan satu konstanta 6,25 ya. Ini dapat dari para ahlinya. Kemudian nomor 2, perhitungan selanjutnya, coba kita lihat lagi berat pelet yang kita tadi adakan untuk sebagai perhitungan. Kita gunakan 1000 gram. Berat proteinnya maka diperoleh dari perhitungan tadi 20% dari berat pakan, maka berat proteinnya 200 gram. Dan berapa berat N-nya? Berat N-nya adalah berat protein dibagi suatu konstanta tadi yang 6,25. Dan kita peroleh seharga 32 gram. Dan berat C-nya adalah 50% dikali 1000 gram dan kita mendapatkan angka 500 gram. Jadi yang berat C-nya 32 gram dan berat N-nya 32 gram dan berat C-nya 500 gram. Jadi untuk itu kita sudah bisa menghitung berapa rasio C dibagi N ya. Nomor 3, rasio C dibagi N kita peroleh 500 dibagi 32 dan itu kita peroleh 15,625, sudah melampaui angka ketetapan pembentukan vlog yaitu di angka 12,5. Artinya bakteri nitrogen sudah cukup untuk memanfaatkan semua nitrogen anorganik. Nah, ini
Dengan protein 20%, kita sudah bisa mendapatkan angka C per N di atas 12,5. Lantas bagaimana rasio yang lain, ya? Rasio C per N yang untuk protein yang lain. Dari perhitungan sebelumnya dan kita buat tabel, kita dapatkan, coba kita lihat korelasi antara protein dengan rasio. Jadi kalau untuk protein 20% seperti perhitungan awal ada 15,625. Protein 25%, kita dapatkan rasio 12,5. Protein 28%, kita mendapatkan rasio 11,2. Dengan protein yang lebih tinggi lagi, kita mendapatkan CN rasio sebesar 9,8. Artinya, semakin besar protein, semakin kecil CN rasionya. Lantas, bagaimana halnya dengan pakan yang proteinnya 28% dan 32% tadi, ya? Yang didapatkan CN rasionya di bawah 12,5, yaitu 11,2 dan 9,8, di mana secara teoris bakteri heterotrof tidak terjadi dan pembentukan bioflok pun belum terjadi di situ, di air, ya. Dan sepertinya harus kita melakukan suatu treatment, yaitu penambahan unsur C karena C per N, C dibagi N sekarang ada di bawah 12,5, berarti kita menambahkan sesuatu, ya, menambahkan sesuatu eksternal daripada di luar, ya. Nah, C dari luar itu yang harus kita dapatkan, yang mudah didapatkan itu dari molase. C itu adalah sebutnya penambahan karbohidrat, ya. Jadi kalau kita melakukan sedikit perhitungan lagi, kita meneruskan perhitungan tadi. Kita ambil contoh yang proteinnya 32%, berat N yang ada adalah 51,2 gram dalam 1000 gramnya pakan, dan berat karbonnya adalah 500 gram. Kemudian kita sedikit lagi perhitungan, ya, dengan merumuskan C ditambah sesuatu, yaitu karbon dari luar, dibagi N itu kita ambil untuk perhitungannya adalah 12,5 dulu, ya. Jadi C yang ada dari pakan itu 500 gram ditambah C molase atau kita namakan C1 dibagi 51,2 adalah 12,5. Kita lanjutkan perhitungannya. C1 dengan demikian sama dengan 640 dikurangi 500 dan C1 diperoleh sebesar 140 gram. Dan karena kandungan karbon dalam molase itu sebesar 50%, sehingga molase yang dibutuhkan oleh kita adalah 140 dibagi 50% dan diperoleh angka 280 gram. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan, ya, pelet yang proteinnya lebih tinggi, maka dengan demikian CN rasionya lebih rendah, maka dengan seterusnya adalah kita perlu penambahan molase yang lebih banyak. Jadi semakin tinggi protein semakin mahal dan juga dibebani oleh penambahan molase yang lebih banyak, ya. Jadi tentunya harga pakan yang lebih tinggi itu atau protein yang tinggi itu justru tidak ekonomis untuk digunakan di kolam bioflok, karena kita diminta paling tidak CN rasionya 12,5 untuk supaya dapat tercipta bioflok di kolam. Nah, di dalam slide selanjutnya saya di sini ada tabel nutrisi bioflok yang saya sadur dari jurnalnya Ibu Dr. Julie Ekasari. Beliau adalah salah satu pakar bioflok Indonesia dalam hal bioflok. Dari tabel ini kita lihat bahwa kandungan protein hasil bioflok adalah sangat-sangat tinggi dan sangat istimewa, ya. Sehingga Avimelec tahun 2009 mengquote bahwa bioflok dapat dijadikan pakan alternatif. Namun demikian, di lapangan
ada sedikit hal yang khusus untuk pakan daripada bioflok. Nanti kita akan bahas ya pada pembahasan lebih lanjut di aplikasi bioflok pada tanggal 6 Oktober. Baik, bagian ketiga dari pembahasan pagi ini adalah sarana dan prasarana apa yang bisa menunjang bioflok sehingga objektivitas dapat terpenuhi di lapangan. Apa yang membedakan teknologi bioflok dari sistem konvensional? Ya, saya akan mencoba menuangkan sarana penunjang bioflok pada pertemuan pagi ini, tapi dengan sedikit catatan hanya sebatas permukaannya saja. Pembahasan lebih detail akan ditayangkan di tanggal 6 Oktober mendatang tentang segala aspek terkait dengan aplikasi bioflok dan permasalahan di lapangan. Baik, perbedaan dengan sistem konvensional, sarana penunjang sistem bioflok itu relatif lebih banyak. Yaitu dengan tambahan sistem aerasi dan genset dan lain sebagainya. Namun, ya, kerumitan operasional lebih sulit menggunakan sistem konvensional yang sudah saya praktek di lapangan. Baik, kita kembali kepada ramuan bioflok kita ya. Ada NH4+, ada karbohidrat, ada karbon anorganik ya, dan O2, dan satu lagi adanya bakteri biomasa bakteri H2O dan CO2. Ya, kita bahas satu persatu sehingga kita bisa ketahui sarana apa yang perlu kita siapkan untuk menunjang keberadaan bioflok di lapangan. Pertama, tinjauan terkait dengan bakteri pembentuk dan penambah bioflok ya. Terdapat dua jenis bakteri pembentuk flok, di samping ada juga 3 jenis bakteri penambah flok yang digunakan di Orifice Bangsri. Yang pertama yang terkait dengan bakteri pembentuk flok, di sini saya menggunakan Bacillus subtilis ya. Dan ini banyak ditemukan di pasar-pasar produk itu. Saya menggunakan produk booster itu ada di Aquaenzym. Ya. Dan satu lagi adalah bakteri Liseniformis, tapi di sini saya tidak menggunakannya karena saya belum mendapatkannya. Itu. Oke, terkait dengan ini adalah salah satu contoh produk booster Aquaenzym yang mengandung bakteri pembentuk flok, bakteri heterotrof pembentuk flok dengan spesiesnya yaitu Bacillus subtilis. Ya. Kemudian terkait dengan bakteri penambah, ya, selain untuk memperkaya tambahan flok, juga digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan catatan tentunya porsinya lebih sedikit dibandingkan bakteri pembentuk flok karena kita mengharapkan bakteri tambahan itu tidaklah bakteri yang dominan di kolam kita. Sel multi ini digunakan sebagai penambah untuk bioflok selain prosesnya untuk proses nitrifikasi amonia menjadi nitrit dan diuraikan selanjutnya menjadi nitrat. Biolakto kemudian ya. Biolakto seperti dalam gambar digunakan sebagai penambah untuk bioflok selain digunakan untuk meningkatkan kualitas air. Bakterinya yang ada adalah Lactobacillus. Maaf, untuk yang sel multi, bakteri yang ada spesiesnya adalah Nitrosomonas dan Nitrobacter. Kemudian selanjutnya E4, bakteri yang kita gunakan untuk penambahan di sini adalah
Saccharomyces ya. Selain untuk penambah bioflok, sel E4 ini bagus untuk meningkatkan kualitas air. Ya. Di samping bakteri-bakteri ini adalah lebih memberikan khasanah pembentukan flok dan juga sebagai bakteri yang baik ya, yang bisa mengeliminasi bakteri-bakteri yang jahat di dalam kolam. Sehingga bakteri-bakteri yang baik ini dapat memperbaiki tingkat kehidupan ikan, terutama karena adanya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri-bakteri jahat. Jadi tingkat survival rate, mengapa tingkat survival rate di bioflok itu tinggi? Ya, salah satunya juga karena bakteri karena mikroorganisme yang ada di kolam bioflok itu tidak dapat tumbuh berkembang baik, dan sebagai penggantinya adalah bakteri-bakteri baik yang kita sengaja tuangkan di dalam kolam bioflok tersebut. Baik, selanjutnya sarana dan prasarana mana lagi ya yang paling utama untuk bisa menunjang keberadaan teknologi bioflok di lapangan. Sebelumnya kita kembalikan lagi pada ramuan bioflok dan kita fokus pada oksigen terlarut di air. Oksigen terlarut di air. Dan juga mari kita quote dari seorang pakar bioflok sebagai berikut. Teknologi bioflok sering disebut juga sebagai teknik suspensi aktif atau activated suspension technique atau AST ya. Menggunakan aerasi konstan untuk memungkinkan terjadinya proses dekomposisi secara aerobik dan menjaga flok dalam suspensi. Azim et al. Tahun 2007. Dari pernyataan ini dan aktualisasi praktik di lapangan, pembudidaya seharusnya menyiapkan sistem aerasi yang bertujuan dua hal. Yang pertama, aerator atau sistem aerasi harus dapat menghasilkan oksigen terlarut dalam jumlah yang besar. Yang kedua, sistem aerasi juga harus menunjang sistem aktif suspensi agar flok tidak mengendap. Ya. Baik, kita lihat di foto berikut ada mesin supercharge dan ada tabel ya sistem aerasi. Di sini akan kita perlihatkan penunjang sistem aerasi yang terdiri dari 3 ya. Satu, mesin aerator itu sendiri sebagai penghasil gelembung udara. Nanti kita bandingkan performan antara mesin aerator dan yang secara individual versus mesin supercharge. Kemudian saluran udara itu baik melalui selang ataupun pipa paralon dan lain sebagainya. Ya, itu sistem penunjang aerasi yang kedua. Yang ketiga, sistem yang menunjang aerasi yaitu penghasil gelembung udara di dasar kolam, dan nanti kita bisa bandingkan dari tabel perbandingan antara uni ring versus batu aerasi. Ya. Baik, yang pertama kita bandingkan antara aerator dan supercharge. Kalau dilihat dari DO atau dissolved oxygen, supercharge memiliki keunggulan lebih daripada aerator ya. Ditinjau dari sistem suspensi aktif juga supercharge dengan tenaga yang besar itu lebih banyak
mempengaruhi sistem suspensi lebih baik daripada aerator. Dalam kaitannya dengan maintenance, mesin supercharge ini lebih baik ya daripada daripada aerator. Karena untuk maintenance filter dia perlu waktu 3 bulan untuk supercharge, dan untuk aerator harus dibersihkan sesering mungkin filternya. Kemudian aplikasi di kolam besar supercharge itu lebih baik dibandingkan dengan aerator, karena kemampuan atau kapasitas supercharge itu bisa lebih besar, sedangkan aerator itu terbatas. Baik, ditinjau sekarang kita mengadakan tinjauan perbandingan antara batu aerasi versus uniring ya. Jadi seperti juga mesin aerator VS supercharge yang bisa kita bandingkan terkait dengan kemampuan aerasi adalah disok oksigen, suspensi, maaf itu tertulis emosi, harusnya suspensi. Kemudian maintenance dan pemakaian di kolam besar ya. Untuk disok oksigen, batu aerasi kurang menghasilkan gelembung-gelembung yang sangat halus dibandingkan dengan uniring. Uniring ini ada dua size, yang uniring yang kasar yang menghasilkan gelembung kasar, dan uniring yang menghasilkan gelembung yang sangat halus ya. Dibanding terkait dengan sistem suspensi, batu aerasi kurang bagus menghasilkan menghasilkan suspensi, sedangkan uniring dengan banyak dengan besarnya uniring itu, maka suspensi dapat lebih baik daripada batu aerasi ya. Terkait dengan maintenance, perbandingan antara batu aerasi dan uniring mana yang lebih baik? Menurut data di lapangan, uniring lebih baik dalam sistem perawatan untuk menghasilkan gelembung-gelembung udara yang lebih kecil ya. Karena apa? Karena uniring sanggup untuk diperbaiki ya. Sedangkan dengan menggunakan batu aerasi dia tidak bisa, melainkan harus diganti dengan yang yang baru. Kemudian ditinjau dari pemakaian di lapangan di kolam, manakah kolam besar atau kolam kecil. Uniring cocok digunakan di kolam besar, sedangkan batu aerasi cocok digunakan di kolam kecil karena penghasil gelembung itu juga tergantung dari penggeraknya. Uniring sangat cocok disejolikan dengan supercharge, sedangkan batu aerasi disejolikan dengan mesin aerator. Jadi penghasil gelembung udara itu lebih banyak di sistem uniring, oleh karenanya sangat cocok untuk dimanfaatkan di kolam yang lebih besar ya, dibandingin dengan kolam yang lebih kecil. Dibandingkan dengan kolam kecil. Demikian perbandingan sistem aerasi ya, baik itu perbandingan antara mesin supercharge dibandingkan dengan mesin aerator, maupun perbandingan antara uniring dibandingkan dengan batu aerasi. Baik, kita sudah memasuki bagian ketiga, tahap terakhir, yaitu seperti suatu kesimpulan ya. Jadi untuk sarana penunjang bioflok ini kita bagi saja dalam 2 tahapan ya.
tahapan awal di mana tahapan pengkulturan bioflok, ikan belum ditebar, dan tahap pemeliharaan bioflok di mana tahap lebih lanjut daripada pengkulturan bioflok di mana benih ikan sudah masuk ke kolam. Ya, kita bagi dalam 2 tahap, tahap awal dan tahap pemeliharaan. Ya. Baik, kita lihat daripada tabel seperti ini. Ya, tabel ini ada tahap awal. Di sini yang pertama kita melihat di baris pertama itu adalah kolam ya. Nama sarananya ialah sarana kolam. Itu tempat fungsinya adalah untuk mengkultur bioflok. Di sini kolam ini bisa berbentuk bulat ataupun boleh juga persegi ya. Mana yang lebih sesuai dengan kondisi dengan yang ada di tempat kita. Banyak pertanyaan sebetulnya, apakah kolam kotak bisa digunakan sebagai tempat tempat pembesaran dengan menggunakan teknologi bioflok? Saya jawab bisa ya. Hanya mungkin kekurangannya kalau kolam segi 4 itu efek pengadukan itu lebih kurang ya, menjadi kurang dibandingin dengan kolam bulat. Karena apa? Karena ikan tidak ada tempat untuk berhenti. Ya, jadi dia akan selalu berputar dan dengan adanya putaran itu terjadilah seperti efek adukan yang dibantu oleh ikannya. Tapi kalau dari sisi denah atau layout, tentunya efisiensi tempat lebih efisien kolam kotak dibandingkan dengan kolam bulat. Kemudian yang menunjang pembentukan bioflok di masa pengkulturan awal adalah sistem aerasi ya. Tetap sama, yaitu sistem aerasi kencang yang mempunyai 2 fungsi. Satu, penghasil O2 yang menghasilkan DO yang harus kita jaga di antara 4 sampai 6 ppm dan juga sebagai efek pengadukan atau sistem suspensinya tetap berjalan sehingga vlog tidak mengendap di dasar kolam. Kemudian sarana berikutnya yaitu adanya bakteri heterotrof ya. Fungsinya sebagai bakteri starter untuk pengkulturan. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah penjagaan CN rasio ya di antara 12,5 sampai dengan 20. Perhitungannya sudah kita kemukakan di awal tadi, bagaimana perhitungan C terhadap N dipakan maupun nanti pengaplikasiannya di kolam air ya di air kolam maksudnya. Selanjutnya adalah molase ya. Jadi yang sarana tadi bakteri yang harus kita jaga C per N-nya ya, supaya terbentuk bakteri heterotrof dan pembentukan vlog, maka faktor C atau faktor karbon kita ngambil dari molase. Jadi molase ini fungsinya sebagai karbohidrat yang memberikan unsur C sehingga akan terjaga CN rasionya itu tetap di angka 12,5 sampai 20 dan kalau N kita tambahkan dipakan ya, kalau C kita tambahkan C ini akan diperoleh maksudnya dari molase. Sarana berikutnya adalah dolomit ya, kapur dolomit itu CaCO3 ditambah dengan adanya magnesium ya. Dan ini perlu ya stok di lapangan. Apa sebab? Ya, karena kalau kita perhatikan kembali reaksi kimia pembentukan bioflok, hasil akhirnya itu adalah
CO2 dan H2O. CO2 dan H2O itu akan mengakibatkan asam pada air kolam. Sehingga terjadinya penurunan pH yang terus-menerus ya. Selama ada bioflok maka akan terus adanya penurunan pH. Jadi secara rutin dolomit harus kita tambahkan untuk menjaga pH di antara 6,5 sampai 8. Nah, faktor selanjutnya ataupun unsur selanjutnya adalah garam ya. Di tahap awal garam kita tambahkan dan ini adalah porsi yang terbesar. Biasanya kita gunakan 1 kg per meter kubik ya. Untuk diameter kolam 4, garam yang dibutuhkan itu sekitar 12 kilo karena ada 12 meter kubik. Fungsinya apa? Di dalam tahap pengkulturan itu mengatasi jamur ya. Menjaga supaya tidak ada jamur dan bibit-bibit penyakit yang akan timbul di kolam bioflok yang sudah kita cap sebagai kolam yang steril ya. Dan selanjutnya faktor yang terpenting sarana yang harus kita siapkan adalah genset. Ya. Genset ini fungsinya adalah menjaga ya konstan aerasi ya. Artinya kita harus mendapatkan ya unsur aerasi itu terus-menerus ya, menjaga terus-menerus 1 kali 24 jam tanpa boleh ada berhenti. Atau 7 kali 24. Jadi tidak ada faktor berhenti. Apalagi ya. Apakah ada toleransi ada sering pertanyaan itu apakah ada toleransi kalau genset itu mati? Ada ya. Untuk ikan yang nanti kalau misalnya dalam tahap ini ya, tahap pemeliharaan untuk ikan yang kecil toleransinya masih lebih daripada 2 jam. Tapi untuk ikan yang besar-besar sudah tidak boleh lebih daripada 2 jam karena oksigennya sudah banyak berubah, oksigennya sudah dipakai oleh baik bakteri maupun ikan dan menghasilkan faktor CO2 yang sekali lagi dia akan menjadi asam dan menjadikan kematian daripada flok sehingga amoniaknya lebih tinggi dan juga efek keracunan daripada CO2. Baik, tahapan tahapan bioflok pembesaran dengan teknologi bioflok. Yang kedua adalah tahap pemeliharaan. Pemeliharaan apa itu? Yang dimaksud pemeliharaan adalah pemeliharaan bioflok ketika ikan sudah mulai ditebar di kolam sampai dengan panen. Nah, ini kita harus melihara biofloknya ya. Supaya tetap ada di kolam sehingga kualitas air tetap dijaga, floknya pun akan terbentuk sebagai nutrien pakan bagi ikan. Sarananya sama dengan tahap pengkulturan bioflok. Untuk kolamnya yang diisi sekarang fungsinya untuk tempat pembudidayaan ikan dan flok. Ya. Maksudnya flok itu adalah mikroorganisme dan bakteri pembentuk flok. Kemudian sistem aerasinya pun sama, ya. Hanya di sini dalam tahap pemeliharaan atau tahap ikan sudah masuk, yang perlu dijaga ya aerasinya. Kita harus sering memaintenance ya, baik aeratornya maupun baik penghasil gelembungnya ya. Karena biasanya ada sumbatan-sumbatan selama masa budidaya ikan dan flok. Kemudian untuk bakterinya heterotrof juga ini yang harus kita jaga ya.
Jadi seperti yang sebelumnya kita sudah sama-sama pelajari, untuk pembentuk vlog itu ditambah juga ada penambahan bakteri ya, seperti Nitrosomonas, Nitrobacter, Lactobacillus dan Saccharomyces ya. Nah, bakteri-bakteri ini yang terus aktif menjaga agar vlog tetap ada ya, sebagai sumber pakan ikan dan sebagai juga untuk menjaga kualitas air tetap di batas ambang yang baik untuk kehidupan ikan. Nah, untuk CN rasio ya tetap juga dijaga 12,5 sampai 20. Tetapi ada satu faktor yang tak kalah pentingnya, ialah faktor ekskresi ya. Karena di sini sudah ada faktor ekskresi sebesar 75% terhadap unsur C dan unsur N. Jadi perhitungan C per N itu sedikit berbeda dengan pada saat pengkulturan, di mana faktor C kita kalikan 75% dan faktor N-nya juga kita kalikan dengan 75%. Kemudian sarana berikutnya adalah molase ya. Molase ini adalah suatu barang ya, suatu benda yang sangat kita harus perhatikan benar-benar di budidaya ikan dengan menggunakan teknologi bioflok. Jadi kita harus mempunyai stok. Jangan sampai terjadi kelangkaan. Ini sama aja dengan karena dengan adanya pakan juga bersama dengan itu juga kita harus menyetok molase ya. Karena apa? Karena kita menambahkan seolah-olah kita dengan adanya CN rasio itu kita selalu menambahkan unsur N ya. Dan tapi kita sering lupa menambahkan unsur C-nya, sehingga kalau misalkan N-nya terus kita tambah, C-nya tetap, maka C per N bisa turun di bawah 10, di bawah 1,5 bahkan. Dan itu bukannya bakteri Heterotrof menghasilkan menghasilkan Heterotrof, tapi dia akan menghasilkan amonia yang sangat tidak menguntungkan bagi ikan. Jadi molase adalah unsur yang paling penting di dalam teknologi budaya dengan menggunakan teknik bioflok. Kemudian faktor lain yang harus kita jaga selama kita budidaya ikan adalah dolomit ya. Seperti tadi kita utarakan, adanya reaksi kimia hasil daripada bioflok adalah CO2 dan H2O, yang kalau kita senyawakan keduanya akan menghasilkan asam yang terjadi di kolam dan pH-nya akan menurun ya. Jadi dolomit ini harus kita punya stok, jangan pada saat kita butuhkan kita beli, tapi tetap harus ada, karena ini adalah teknologi bioflok ini kecenderungannya kolamnya menjadi turun menjadi asam. Ya. Kemudian garam. Garam di sini dimaksudkan untuk ketahanan penyakit terhadap ikan ya. Dan juga garam ini kalau seandainya terjadi proses di mana nitrit tidak bisa didekomposisi, adanya tambahan nitrit, nah ini akan berbahaya bagi ikan. Nah, dengan penambahan garam krosok di kolam, maka diharapkan ikan lebih tahan terhadap nitrit ya, supaya darahnya, kalau dari beberapa literatur itu akan menyebabkan darahnya terhenti berwarna coklat. Nah, dengan adanya nitrit ini dengan adanya garam ini, maka nitrit tidak berakibat fatal terhadap ikan. Kemudian faktor ataupun sarana yang lain adalah genset ya. Ini untuk sama dengan pada waktu kita memelihara atau mengkultur bioflok, ini sebagai konstan aerasi yang harus dijaga terus-menerus. Maksudnya aerasi itu dijaga terus-menerus, dan kalau ada penghentian atau interupsi,
itu kita sudah ada backup ya, backup yang diharapkan dengan adanya backup ini maka kelangsungan kehidupan vlog maupun ikan tetap terjaga ya. Jadi ini adalah sarana-sarana yang menunjang biovlog dan sudah sampai pada tahap akhir untuk bab ketiga ini. Baik, kita sekarang memasuki bagian keempat, pembahasan tentang analisa SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Bagi para pembudidaya dalam melakukan usaha budidaya ikan tawar, segmen pembesaran berbasis teknologi apapun teknologinya, haruslah bisa mengidentifikasikan faktor internal dan faktor eksternal yang berpotensi memberikan kontribusi baik itu kesuksesan bahkan kegagalan sejak awal sehingga kita mampu terus meningkatkan mutu produk kita dan juga melakukan tindakan preventif seawal mungkin sehingga jika ada kegagalan tidak terus berlanjut kepada yang lebih buruk ya. Baik, analisa SWOT adalah salah satu tools yang membantu pengusaha untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal maupun eksternal sehingga pengusaha tahu apa keunggulan produknya atau strength, ya, kelemahannya, kesempatan yang dapat diperolehnya, ya, dan juga ancaman bagi produknya. Baik, strength atau keunggulan dari dan apa saja ya pada bisnis perikanan teknologi biovlog ya. Yang pertama dan ini yang paling utama adalah biovlog ini memiliki perbaikan kualitas air lebih cepat 40 kali dari sistem yang biasa ya. Kemudian nutrien pakan ya, keunggulan yang lain nomor 2. Keunggulan pakan nutrien protein terus tersedia di dalam kolam sehingga dengan demikian dapat menghemat biaya pakan sampai dengan 25%. Tingkat kehidupan atau survival rate dapat ditingkatkan lebih tinggi dan biasanya 90% ke atas karena ikan yang dibudidaya menggunakan teknologi biovlog lebih tahan terhadap penyakit ya. Yang keempat, keunggulan daripada biovlog ini adalah pemanfaatan lahan lebih sedikit bahkan 10 kali dari sistem yang konvensional ya. Keunggulan yang kelima ya, tidak ada polusi bau dan polusi limbah ke lingkungan, jadi sangat menguntungkan bagi pembudidaya yang misalnya tinggal di lingkungan sekitarnya adalah tetangga-tetangganya dekat, kemudian sangat kecil ruangannya, jadi tidak ada polusi baik itu bau ataupun polusi limbah ke lingkungan terutamanya ke sungai ya. Kemudian keunggulan ke-6 yang ditawarkan dari biovlog adalah penghematan air karena tidak ada pergantian air ya. Dan keunggulan yang lain yang ke-7, pertumbuhan ikan lebih cepat, panen juga lebih awal. Keunggulan yang lain nomor 8 adalah ikan produk daripada biovlog rasanya lebih gurih ya, berdasarkan beberapa testimoni. Tekstur daging lebih baik, tidak bau tanah, daging tebal. Nah, ini adalah menjadikan kesempatan usaha selain budidaya juga usaha pengolahan semakin terbuka. Baik,
Analisa berikutnya dari SWOT adalah weakness ya, atau kelemahan daripada budidaya yang menggunakan teknologi bioflok. Yang kelemahan yang sangat tampak jelas ialah tentunya biaya operasional ya. Biaya operasional dari listrik dan penambahan karbohidrat, di mana sistem-sistem lain tidak terlalu menggunakan listrik, bahkan tidak menggunakan karbohidrat ya. Ini adalah kelemahan yang pertama. Kemudian tentunya kelemahan yang kedua, seperti kita ketahui bersama bahwasanya aset ya. Penambahan aset pada budidaya teknologi bioflok, seperti penambahan adanya genset supaya menghindari interupsi operasionalnya budidaya dengan menggunakan teknologi bioflok, dan juga pemilihan aerator yang lebih serius ya dalam hari ini, yang lebih besar dengan kapasitas yang lebih besar, dayanya lebih besar, sehingga kita tidak ragu akan kemampuannya menghasilkan DO yang tinggi, yaitu DO 4-6. Selain itu pula yang kita ketahui bersama bahwasanya teknik bioflok ini harus ada efek pengadukan atau efek emulsi, sehingga terjadinya dekomposisi secara aerobik secara terus-menerus, sehingga heterotrof akan tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Jadi itulah biaya yang merupakan suatu kelemahan untuk teknologi bioflok, yaitu biaya aset ya, penambahan biaya aset. Kemudian ada lagi kelemahan lain ialah biaya operasional untuk perawatan ya, biaya perawatan. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya teknologi bioflok ini yang diandalkan adalah penggunaan sistem aerasi yang sangat canggih ya, sangat baik ya, sehingga kita tidak ingin bahwasanya nanti di tengah jalan ada kerusakan. Jadi sebaiknya kita mencegah sebelum terjadi kerusakan, yaitu dengan perawatan yang baik ya. Jadi adanya perawatan, dan perawatan itu adalah perawatan sistem untuk sistem aerasi ya. Untuk mesin, contohnya untuk mesin supercharge, setiap 3 bulan kita melakukan pergantian oli rutin. Dan untuk mesin aerator yang kecil, setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali kita bersihkan filter udaranya. Nah, ini perlu kita alokasikan dana untuk biaya operasional perawatannya. Kemudian kelemahan daripada sistem bioflok ya, ialah adanya monitoring yang rutin dan ketat terhadap kualitas air. Monitoring yang dimaksud adalah pengecekan rutin terhadap terutamanya amonia, kandungan nitrit dan nitratnya di dalam air, pH, dan indikasi parameter lain yaitu DO. Ini harus kita lakukan secara rutin dan berkala agar dampaknya tidak besar, yaitu pengeluaran biaya operasional lebih besar, karena kalau kita tidak mengetahui seberapa banyak kandungan misalnya amonia misalnya, maka kita bisa menambahkan karbohidrat yang terlalu berlebihan. Atau sebaliknya, kita tidak menambahkan apa-apa, tidak menambahkan biaya karbohidrat, tapi pada saat itu sudah ada ancaman bahwasanya kolam kita sudah terlalu banyak limbah amonianya, sehingga
menjadikan ikan stres dan mati. Kematian ikan tentunya merupakan kerugian bagi pembudidaya ikan dengan teknologi bioflok. Jadi sekali lagi kelemahan daripada budidaya dengan menggunakan teknologi bioflok adalah diharuskannya kita memonitoring secara ketat dan rutin terhadap kualitas air. Yang ketiga yaitu tentang opportunity ya, atau kesempatan. Ini sesuatu yang positif ya, kesempatan apa yang kita dapat peroleh daripada teknologi budidaya dengan menggunakan teknologi bioflok. Yang pertama adalah dapat dilakukan usaha ini di lahan yang sempit, ya. Tidak perlu besar, karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya tebar padat untuk sistem bioflok ini dapat dicapai 100 ekor per meter kubik, di mana cara lain hanya sampai 10 kalinya saja, 10 ekor maaf. Jadi ini mendapatkan 10 kali lipat daripada usaha dengan menggunakan konvensional. Jadi lahan kita lahan yang sempit dan hasilnya juga sama. Jadi kalau kita dari situ kita juga bisa mendapatkan, kita bisa berusaha di tempat di lahan yang sempit seperti di kota. Kalau di desa kan tempatnya besar-besar, mungkin di kota itu kita bisa melakukan budidaya dengan sistem bioflok. Itu kesempatan, jadi ada kesempatan usaha di lahan yang sempit, yaitu di kota adalah salah satu juga kesempatan opportunity daripada budidaya dengan menggunakan teknologi bioflok. Kemudian kesempatan yang kedua yaitu ini yang sangat penting, kita bisa menggunakan pakan yang proteinnya rendah, tetapi hasil yang diperoleh sama dengan protein yang tinggi. Nah, kesempatan ini memang seperti diwajibkan di budidaya usaha dengan menggunakan teknologi bioflok, karena seperti kita tahu dengan protein yang rendah, pakan protein rendah, kita justru sudah mendapatkan kesempatan untuk dapatkan C/N 12,5. Sementara dengan yang tinggi malah kita tidak mendapatkan C/N 12,5, maka di bawahnya, sehingga efek daripada protein tinggi kita harus menambahkan lagi karbohidrat. Jadi dengan karbohidrat yang kita tambahkan dan protein yang tinggi, ya, itu adalah suatu biaya operasional yang menurut bioflok tidak diperlukan. Ya, jadi justru protein yang rendah sehingga kita lebih hemat dan lebih bisa mendapatkan biaya pakan yang serendahnya. Apalagi di tahun-tahun ini biaya pakan luar biasa kenaikannya melonjak. Nah, banyak mungkin pembudidaya atau pengusaha yang bisa jadi kolaps, ya. Baik, itu tadi tentang opportunity. Dan yang terakhir adalah threat, ya, ancaman. Ancaman apa saja yang ada di budidaya menggunakan teknologi bioflok? Yang pertama, ancaman listrik padam. Nah, ini sering sekali terjadi, terutama di daerah di pedesaan atau kabupaten, karena adanya kerutinitasan pihak PLN untuk mematikan listriknya untuk perawatan kabel-kabel listriknya yang mungkin harus dihindari dari pohon-pohon, sehingga
pohon-pohon ini harus ditebang dan listriknya dipadamkan. Dan biasanya pemadaman itu sangat lama ya. Nah itu yang ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua ya. Nah, kita ini yang harus kita antisipasi adalah kelangkaan sumber karbon itu dari molase ya. Nah, dengan teknologi bioflok ini kita harus sebagai budaya kita harus mempunyai stok ya. Kita harus monitor terus seberapa banyak molase kita sama dengan kebutuhannya sama dengan kebutuhan pangan ya. Jadi kalau pakan kita asosiasikan dengan unsur N dan molase itu adalah unsur C. Jadi kalau pakan kita stok di rumah kita atau di tempat usaha budaya kita juga, demikian juga karbohidrat kita harus melakukan penyetokan ya. Molase ini kita harus melakukan penyetokan. Demikian. Nah, terus kemudian ancaman apa lagi daripada budidaya dengan menggunakan teknologi bioflok ialah kemungkinan penularan penyakit yang dibawa dari luar ya, eksternal ya. Apa itu? Yaitu bibit ikan yang dibawa dari luar yang kita tidak tahu apakah bibit itu bibit yang bagus sebelumnya atau sudah terkena penyakit. Sebab apa? Kalau biasanya kalau kita terkena penyakit, cara konvensional kita bisa mengobati melalui pakan dan melalui air. Tapi untuk teknologi bioflok itu kita tidak punya kesempatan untuk itu. Terutamanya kesempatan untuk memberikan antibiotik di media air kita. Karena ini sangat bertentangan dengan prinsip bioflok, yaitu menghidupkan mikroorganisme, sedangkan penambahan antibiotik justru mematikan mikroorganisme secara langsung. Nah, ini jangan sampai terjadi penularan penyakit melalui eksternal dari luar, membawa ikan dari luar ya, baik itu bibit kecil maupun itu bibit ikan yang besar ya. Kemudian selain itu, kalau terkena jamur, nah ini yang paling sering terjadi di budidaya ikan dengan menggunakan teknologi bioflok. Ikan terkena jamur ya. Ikan terkena jamur, terutama misalnya ikan nila ya. Ikan nila kalau kita bawa dari luar untuk ukuran yang sedikit lebih besar, biasanya itu rawan sekali bergesekan, ikan-ikan bergesekan dalam satu kantong plastik sehingga bisa menimbulkan jamur. Itu efek transportasi. Kemudian kalau kita langsung kita bawa ke kolam bioflok ya, tanpa kita melakukan treatment, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ikan yang berjamur itu bukannya malah reda, malah tambah banyak. Karena apa? Karena di dalam sistem bioflok kita menggunakan karbohidrat. Ya, di sana ada faktor kolam kita sudah ada karbohidrat dan ini sangat-sangat disukai oleh jamur ya. Dan jamurnya akan tumbuh cepat sehingga jamur itu akan terus ada di ikan-ikan dan terus ada di media air dan terus akan berpotensi menularkan penyakit kepada yang lainnya. Ya, itu saja analisa SWOT yang ada, yaitu sekali lagi adanya strength atau keunggulannya dari bioflok, kemudian weakness-nya, kemudian opportunity dan threat-nya. Baik, inilah bagian terakhir dari kuliah tentang metode budidaya bioflok pada ikan tawar yang ada kaitannya dengan analisa usaha. Namun sebelum langsung pada poin analisa usaha, saya share foto-foto
yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas tentang analisa usaha, karena foto itu adalah bermakna 1000 kata ya. Baik, gambar pertama ya. Ini tentang kolam orifice Bangsri. View dari sebelah barat ke arah timur. Tampak ada kolam semen dengan label nama kolam. Di mana kolam ini adalah tempat penelitian tugas akhir mahasiswa UNER yang penelitiannya akan berjudul perlakuan pakan ya. Ya, ini latar belakangnya kolam-kolam bundar. Ada 25 kolam bundar ya. Dan 5 kolam persegi. Ya. Ada kolam bundar, ada yang dari semen atau dari bahan apa namanya itu orong-orong ya, gorong-gorong ya. Oke. Baik. Dan ini adalah gambar kedua, yaitu kolam bundar ya, kolbun bioflok. Saya ambil salah satu contoh kolam diameter 4 B6 yang nanti akan menjadikan kolam ini sebagai acuan perhitungan ya, dengan untuk analisis usaha, yaitu terdapat 10 kolam diameter 4 ya, dengan menggunakan supercharge dan uniring sebagai sistem aerasinya. Adapun kolam ini dibuat tahun 2020 ya. Harga kolam dan instalasinya untuk diameter 4 adalah sebesar Rp2.200.000. Gambar selanjutnya ya. Itulah genset ya. Besarnya adalah 5.500 watt untuk melayani kebutuhan kapasitas kolam, di mana rata-rata per hari daya yang dibutuhkan adalah sebesar 3.300 watt. Kondisi listrik ya di wilayah kami ya di Kabupaten Kabupaten Ngelego ya, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Sering sekali terjadi pemadaman listrik sebanyak 2-3 kali sebulan yang mati dalam lebih kurang 8 jam. Jadi sangat-sangat krusial sekali ya genset ini. Dan BBM yang dibutuhkan ketika mati listrik itu sebesar Rp120.000 dan kalau dihitung dengan harga aset genset ini adalah sebesar Rp6 juta. Baik. Selanjutnya gambar 4 adalah gambar mesin supercharge AM500 ya, sebelah kiri. Adalah bagian daripada sistem aerasi yang ada di orifice Bangsri yang dapat menghasilkan oksigen terlarut sebesar 4-6 ppm dengan dalam air, sehingga efek pengadukan yang kuat dalam kolam bioflok agar flok terus terjadi atau terkondisi dalam sistem tersuspensi. Mesin supercharge terdiri dari penggerak yaitu dinamo motor. Dalam hal untuk perhitungan kami, supercharge ini akan digerakkan oleh motor 1,5 PK atau 1000 watt. Dan mesin supercharge ini duduk di skid dengan V-belt ya. Harga pembelian dan perakitan supercharge untuk melayani 10 kolam dalam kasus kita untuk analisa usaha adalah sebesar Rp6 juta. Baik, gambar selanjutnya gambar 5 ya, adalah uniring ya. Uniring adalah bagian dari sistem aerasi, bagian dari aerasi yang dapat menghasilkan bubble ya, yang sangat halus ya, gelembung-gelembung yang sangat halus, sehingga dapat menghasilkan DO di antara 4-6. Adapun harganya
ada sekitar Rp100.000 satu unit ini. Jadi untuk kasus anda usaha, kita untuk kolam diameter 4, saya murah 4 unit ring. Harga total adalah Rp400.000 per kolam. Biaya untuk 10 kolam berarti adalah Rp4 juta. Gambar selanjutnya adalah tandon air ya dengan kapasitas 3.600 liter. Adalah bagian yang terdapat terpisahkan dari sistem bioflok ya. Tandon ini dengan kapasitas 3.600 liter sangat berguna ketika terjadi sesuatu pada kolam ya. Seperti kondisi ikan karena keracunan amonia atau terlupa saat listrik padam ya. Sebelum kita hidupkan kembali listrik dalam lebih kurang 5 jam dan ketika itu ikan sudah dalam keadaan keracunan amonia ya. Air bersih sudah cukup tersedia buat satu kolam ya. Untuk jadi kapasitas ini bisa langsung untuk dirasakan untuk satu kolam. Harga tandon air ini berkisar sekitar Rp5 juta. Baik, gambar 7 ya. Ini pompa pemindah air yang juga merupakan salah satu bagian daripada kolam bioflok di Olivis Bangsri. Bermanfaat pada saat kita ingin mensortir ikan terutamanya ya, di mana air kolam bioflok dapat dipindah-pindah sehingga tidak dibuang. Dan harganya ini berkisar Rp800.000 per unit. Baik, gambar selanjutnya adalah gambar mixer pakan ya. Digunakan untuk mengaduk antara pelet dan suplemen ya. Dan untuk saat ini juga ada pelet dan enzim ya, yang digunakan untuk penelitian. Suplemen ini digunakan untuk mempercepat tumbuhan, perangsang nafsu makan, dan juga pengadukan dengan menggunakan probiotik ya untuk membantu pencernaan makan. Untuk harga mixer ini berkisar di antara Rp3 juta. Baik. Selanjutnya adalah gambar ke-9, header dan pipanisasi udara. Termasuk dari sistem aerasi, alat penghubung dari aerator atau supercharge sampai ke sistem gelembung udara, baik batu aerasi ataupun uniring ya. Header ini dapat membantu untuk meringankan kerja mesin penggerak udara pada saat adanya back pressure ke mesin udara. Untuk 10 kolam biaya yang diperlukan berkisar Rp1 juta. Baik, gambar 10 peralatan perikanan umum yang ada di setiap pembudidaya ikan, yang termasuk juga bagian daripada kelengkapan dari sebuah budidaya. Dan serokan termasuk juga ada timbangan ikan ya. Nah, nilai aset ini sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah inverter ya. Termasuk dalam biaya aset mesin supercharge yang digunakan dalam rangka penghematan listrik karena bisa menurunkan atau menaikkan kecepatan dinamo listrik sehingga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan udara yang kita perlukan. Harga berkisaran sekitar Rp2 juta. Gambar 12 ada pelet termasuk di dalam biaya operasional. Harga pakan pelet saat ini yang BA6 dijual di pasaran sebesar Rp290.000 atau sekitar 9.667 per kilo untuk protein sebesar 25%. Nah, ini gambar ke-13 adalah gambar molase ya, foto molase. Yang saya sebutkan di atas kita harus mempunyai stok. Jadi tidak boleh ada
tidak ada stok ya. Termasuk dalam biaya operasional, molase termasuk ke dalam biaya yang cukup tinggi untuk 10 kolam, dan rata-rata 1 kolam dapat menghasilkan 150 kg, dibutuhkan sekitar 22,5 kg molase atau sekitar 25 kg untuk 10 kolam sampai dengan panen. Harga untuk 6 kilo adalah sebesar 27.000. Jadi untuk 10 kolam biaya operasional molase sebesar Rp1.150.000 per 10 kolam per 1 kali panen. Baik, gambar 14, gambar pompa air ya, yang digunakan untuk memompa air dari dasar sumur, dari dasar tanah ya, sekitar 20 meter, dan sebelum masuk ke tandon ya. Harga pompa celup ini sebesar 17.000 ya. Baik. Selanjutnya adalah probiotik ya. Dalam hal ini saya memberikan foto gambar probiotik pembentuk heterotrof aqua enzim. Untuk 1 kali panen diperlukan 4 probiotik. Jadi untuk 10 kolam diperlukan 720.000 per sekali panen. Kemudian suplemen dan progol ya. Ini dari sebelah kanan sekali itu ada Vitaliquid, ada Biolacto, ada Minoliquid, ada aqua enzim, ada progol. Nah, ini bahan-bahan ini adalah salah satu paket untuk pelakuan pakaian, kecuali tadi aqua enzim ya untuk air ya. Dan biayanya per kolam untuk 10 kolam dibutuhkan Rp600.000 per siklus ya. Nah, demikian foto-foto yang bisa ditampilkan untuk mendukung perhitungan analisa usaha. Baik, untuk analisa usaha yang saya tampilkan di sini adalah yang pertama modal investasi ya. Analisa usaha yang kami gunakan untuk perhitungan adalah 10 kolam ya. Sekali lagi saya sebutkan 10 kolam bioflok berdiameter 4 meter dengan menggunakan mesin supercharge 1 unit 1,5 PK atau 1000 watt. Terdapat dari perhitungan ini saya menggunakan 11 aset yang perlu diestimasi, dan seperti tabel 1 ya. Total aset sebesar Rp51 juta, termasuk di dalamnya adalah kolam diameter 4, genset, supercharge, uniring, tandon air, pompa pindah air kolam, mixer pakan, persiapan sistem aerasi, peralatan perikanan, dan inverter mesin. Dan total dirupiahkan sebesar Rp51 juta. Kemudian biaya operasional ya. Biaya operasional kita analisa selama 4 bulan ya. Jadi pembesaran ikan di sini kita hitung mulai dari ukuran benih masuk 10 mm, 10 cm maaf. Masuk bioflok selama kurang lebih 4 bulan ya. Jadi perhitungannya tidak mulai dari kecil tapi sudah sedikit besar. Karena itu adalah sebagai acuan kita ya, acuan di kolam bioflok, tidak memperhitungkan dari kolam benih kecil ya. Kita melakukan pensortiran. Untuk melakukan pensortiran ini dilakukan dalam 1 kali periode, itu 1 kali ya. Jadi yang masuk di kolam untuk perhitungan adalah sebesar 10 cm, dibesarkan dalam 4 bulan sampai panen. Kepadatan bioflok saya menggunakan 80 ekor per meter kubik hingga panen, dengan volume
air 12 meter kubik, ketinggian air 1 meter. Benih yang masuk dari jenis kekar, biaya benih saya perhitungkan Rp300 per ekor. Catatan sekali lagi umur benih adalah benih dengan ukuran 10 cm dan diambil dari kolam bangsi sendiri, hasil daripada sortiran ya. Biaya benih total ikan dengan total ikan sebanyak 9.600 adalah sebesar Rp2.800.000. Dengan FCR yang selama ini kita peroleh 1,1 kita jadikan referensi. Harga pakan adalah sebesar Rp290.000 per sak, maka per kilo pakan sebesar Rp966.7 per kilo. Kemudian listrik konstan sebesar 1,5 PK atau 1000 watt dikali 1,2 faktor supercharge selama 24 jam. Selama 4 bulan ya. Harga per kWh Rp1.300 per kWh. Ya. Biaya karbon hidrat adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan CN15 maka sebesar pakan sebesar 2.640 kilo total semuanya habisnya. Dan perhitungan rumus CN sama dengan 0,5 M tambah 0,375 kali pakan dibagi 0,12 kali berat pakan kali 25%. Maka formulasi yang dibutuhkan adalah 396 kilo untuk 10 kolam. Harga karbohidrat adalah sebesar Rp207.000, maka setiap kilo harga molase ada sebesar Rp4.500. Kemudian biaya suplemen sebesar Rp30.000 per botol, ya kita ambil rata-rata saja. Dengan perbandingan antara pemberian air dan suplemen itu 1:5, ya. Jadi setiap 5 kg pakan kita berikan 1 liter air dan setiap botol suplemen kita gunakan hanya 20 ml saja per liternya. Maka untuk 2.640 kilo pakan jatah yang dibutuhkan untuk suplemen adalah 10,56 liter untuk satu jenis suplemen atau sebesar 31,68 liter. Biaya pekerja untuk memberi pakan selama 4 bulan adalah sebesar Rp2 juta. Ya, sama 4 bulan ya. Kemudian yang ketujuh, biaya probiotik untuk kolam dibutuhkan setidaknya 4 kali perlakuan panen dalam kurun 4 bulan. Untuk 10 kolam dibutuhkan sebanyak 40 saset A100 gram kali 18.000 per sasetnya. Garam krosok yang dibutuhkan selama 4 bulan adalah sebesar 12 kg per kolam, jadi diperlukan 120 kg garam krosok. Maka total biaya adalah Rp38.526.000 ya. Baik, berikutnya adalah analisa usaha ya. Ikan dipanen 1 kilo isi 4 ya, dengan harga tertinggi Rp28.000 per kilo, maka keuntungan per siklus selama 4 bulanan adalah sebesar Rp28 juta. Ya. Rp28 juta, Rp673.920 rupiah. Maka untuk keuntungan per tahun karena panen setiap 4 bulan sekali, maka ada 3 kali perhitungannya 3 kali daripada 28 juta sebesar 86 juta rupiah. Harga pokok produksi HPP dari perhitungan didapatkan sekitar Rp16.000 ya. Jadi dengan tidak melakukan apa-apa maka biaya terendah ya, biaya terendah itu adalah Rp16.000. Jadi kalau penjualan sekitar Rp26.000 atau Rp25.000 kita sudah mendapat keuntungan Rp12.000 per kilo. Dan biaya investasi tadi Rp51 juta. Untuk itu kalau kita bagi ya dalam 1 tahun kita mendapatkan 86 juta, maka biaya ini dapat dikembalikan dalam 7 bulan ya. Tapi saya rasa terlalu optimis sekali.
saya menggunakan angka hitungan sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Demikian analisa usaha yang sudah saya paparkan, dan demikian juga berakhir session sharing method atau teaching collaboration bersama Universitas Brawijaya. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi memberikan segala appreciation saya kepada Universitas Brawijaya, khususnya kepada Ibu Aulia yang telah memberikan kesempatan saya memberikan kuliah ya, sehingga ilmu saya itu dapat bermanfaat dan juga saya lebih banyak belajar lagi. Tentunya dalam penyajian ini banyak sekali kekurangan karena saya bukanlah orang yang benar-benar ada di faknya, karena saya adalah berbeda dengan orang perikanan. Saya ada di bagian teknik mesin ya. Segala usaha yang saya lakukan, saya niatkan untuk ibadah. Apapun yang saya kerjakan, mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sharing pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.